saya dinyatakan punya penyakit liver stadium 3, terus saya ada batu ginjal. Nah itu pikiran saya masih medis tuh, pikiran saya sakit medis lah. Tapi pas setelah itu saya udah kuat kan, saya ikut pengajian lah, saya baru tahu kalau itu ya medis, ada serangan juga. Kan harusnya tujuh saya kan ya, kenapa harus keluarga saya gitu loh, terutama anak. Kalau anak kan emang nggak ngerti apa-apa ya gitu ya, kan kasihan. Maksud saya kalau mau menyalahkan orang ya orang tuanya aja lah, saya bilang. Karyawan lain ada yang kena juga nggak kayak model kayak abang ini? Sebelumnya sih emang ada sih temen kerja, cuma sampai dia sakitnya juga malah lebih parah daripada saya. Sampai kita diam-diam bawa ke rumah sakit, terus kita tanya dokter juga bingung vonis penyakitnya. Ya, nggak menjamin orang-orang yang intelek, orang-orang yang jabatannya tinggi, pinter, kuliahan itu lepas dari hal-hal mistis. Bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Kali ini gue kedatangan artis Indonesia nih, Bang Uya Kuya. Bang siapa bang nama aslinya? Iba Adika. Bang Iba Adika ini kan pasti lu kenal dah. Kayak Uya Kuya, mirip. KW lah. KW ya. Ini ada ikatan saudara nggak sama Bang Uya? Banyak yang bilang sih cuma mirip doang muka. Mukanya mirip doang. Cuma beda nasib, gak ada saudara. Bener bang. Tadi kan kita udah ngobrol dikit bang. Ini pengalaman abang pernah dikerjain sama temen kerja ya bang ya? Iya bener. Itu sifatnya santet atau guna-guna bang? Sebenarnya kalau dibilang santet kan terlalu serem ya. Iya, terlalu serem kan. Kalau santet kan berarti harus dengan tuduhan vonis mati gitu kan. Oh iya benar. Nah, paling kan modelnya cuma dibikin sakit gitu. Entah sakit, entah dibikin nurut, atau itu nggak paham dah. Supaya kita ngikut dia. Jadinya apa dibilang ya? Kalau diteluh bisa. Lah lebih balusnya teluh. Kalau santet kan terlalu serem ya kayak gitu. Iya, target soalnya kalau santet tuh. Kita kan target harus dead gitu kan, mati. Kalau teluh kan enggak. Nah itu apa aja bang yang dirasain bang? Yang pasti saya sakit. Oke. Buat teman Balai Misteri, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Dan buat sobat Balai Misteri yang mau jadi narasumber di Balai Misteri, bisa hubungin ke nomor di bawah ini. Nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk ke Kupas Misteri. Pertama kalau kita kan nggak ngerasa kalau itu kita pakai serangan mistik ya. Jadi bilang mistik lah ya kan. Ya, kita tanya sakit aja. Sakit sampai saya berobat bulan puasa, saya ingat tuh. Kebenaran pas puasa itu 3 hari puasa ibu saya meninggal. Ini saya ngerasain sakit itu 9 hari mau lebaran. Nah ini terjadi di tahun berapa bang? Tahun 2 tahun yang lalu. Sekarang 2022. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa bang? Otomotif sih yang bang. Otomotif. Kita nggak usah sebut PT-nya ya bang. Jangan lah. Saya berobat tuh. Dan saya kan berobat, saya langsung ke RS, rumah sakit. Kemudian saya ada asuransi dari kantor kan. Kalau pakai BPJS kan mungkin harus rujukan kan. Iya. Nah, berarti saya langsung sakit, saya menuju ke rumah sakit tuh. Dari pertama dokter umum, saya kan. Ini keluhan saya pinggang sama, pokoknya saya di pinggang, area pinggang sakit lah. Akhirnya dirujuk ke dokter, dipindahin ke dokter dalam ya. Spesialis. Nah dalam saya suruh CT scan, terus sama kencing segala. Sudah tuh CT scan, ada sejaman itu hasil tuh ada tuh hasil CT scan-nya.
saya dinyatakan punya penyakit liver stadium 3, terus saya ada batu ginjal. Itu jelas batunya ginjal, kita ada di gambar tuh ada. Tapi alhamdulillah kencing masih lancar. Cuma yang saya rasain, saya tidak nafsu makan, saya hanya minum aja. Itu sampai saya batalin puasa gitu. Biasanya saya puasa nggak pernah namanya puasa saya sampai kalah gitu loh. Karena kan sakitnya saya minum. Siapa yang saya batalin juga nggak batalin, nggak makan, minum aja tuh. Nah, terus saya penasaran, saya berobat. Emang saya bener lemas, itu bisa berobat dengan saya terpaksa naik motor sendiri gitu. Dan akhirnya sih saya tetap nggak kuat. Abis itu hasil itu tahu, saya diminta jemput adik saya dengan keadaan lemas gitu kan. Emang selama pas saya mau dinyatakan disuruh dirawat ya, kemudian saya punya apa sih namanya ya, saya ada orang kepercayaan yang saya bisa curhat lah ya. Dia juga agamanya lumayan lah, untuk pengetahuan agama dia bisa dibilang ustadz lah gitu ya. Saya konsultasi ke dia lewat telepon, gimana nih dokter suruh tindakan ini, atau jangan dulu deh, biarin kita pakai ilmunya aja, kita dengan agama Islam lah, kita dengan zikir. Kamu pulang aja udah, saya mau puasa nih, mau lebaran, masa iya kamu lebaran di rumah sakit nih kan. Udah akhirnya saya pulang dengan ya jarak sejaman lah. Sejaman itu akhirnya saya dikasih, ya dibilang air putih tapi dizikirin gitu loh. Iya. Dan saya dulu, tapi saya merasakan sih emang itu benar-benar enak lah. Saya ada rasa nafsu makan ada, dari saya punya penyakit ya dibilang batu ginjal itu. Alhamdulillah saya ngerasain nggak sakit lagi. Itu pertolongan pertama saya tuh. Jarak ada 3 hari 4 hari, kemudian saya punya senior lah. Dia istrinya dokter. Jadi saya suruh ke klinik. Sebenarnya saya udah kuat tuh naik kereta. Saya betul nggak mau naik motor, naik kereta. Ya karena rumahnya agak jauh, Tangerang kan. Saya suruh ke klinik Tangerang. Hanya saya aku buntur itu. Dan dia tuh aku buntur selama seminggu. Sekali kan datang setiap hari 1 minggu. Kalau nggak 1 minggu lah ngambil jadwalnya. Saya 4 kali datang. Jadi dari segi agama saya dapat zikir. Kedua saya dapat medisi ya aku buntur itu. Pengobatan alternatif ya, dibilang ya itu alternatif. Itu saya baru merasakan benar-benar, gue udah kuat lagi nih fisikku nih, udah bisa bawa motor, bisa kita makan juga nafsu, udah beda lah pokoknya, nggak kayak yang pertama saya ngerasain sakit bener-bener lemes gitu. Nah itu pikiran saya masih medis tuh, masih pikiran saya sakit medis lah. Tapi pas setelah itu saya udah kuat kan, saya ikut pengajian lah, saya baru tahu kalau itu ya medis, ada serangan juga. Itu serangan itu yang maksud saya tuh serangan, kalau dibilang santet ya serem ya, kan harus mati kan. Terus saya bilang peluh lah itu yang bikin saya sakit. Tapi saya belum tahu itu siapa yang ngirim. Pokoknya kalau saya tanya sama orang yang lebih mengerti, pokoknya ada orang yang membenci kamu gitu doang sih bilang gitu. Nggak disebutin orangnya istri-istrinya laki-laki atau perempuan atau apa, enggak, cuma dikasih tahu kamu ada yang serangan lagi. Saya untuk suruh mengantisipasi lah gitu. Nah, Bang, setelah minum air doa dan ikut pengobatan alternatif itu, udah dicek lagi belum Bang ke dokter? Nah itu dia. Saya kan waktu itu beneran mau ngecek ya, cuma kan waktunya kan ya harus izin apa ya. Iya. Saya belum sih, cuma kalau untuk yang saya merasakan dari saya sendiri udah beda lah saya gitu. Apalagi masalah batu ginjal kan. Soalnya batu ginjal kalau saya rasa itu kan kayak ada di lambung tuh apa, kayak air ngembeng gitu ya. Iya. Tapi ini alhamdulillah enggak. Kencing saya lancar. Kalau untuk liver sih ya saya juga nggak ngecek lagi kan ya. Tapi memang bener sih, agak enakan badan saya, benar-benar enak. Jadi saya juga datang ke pengajian saya kan yang jujur, tambah enak lagi saya bilang. Tambah enak lagi. Berarti pengobatan ke dokter itu di stop? Stop dulu saya. Terus setelah ke tempat zikir itu keterangannya apa Bang? Ya kalau di zikir tuh, ya itu lah. Ya kamu ini bukan penyakit biasa gitu kan. Jadi tidak murni ini medis. Kamu tetap ada penyakit, emang penyakit medis ada, tapi
ini kamu ada serangan lah. Kalau bahasanya bagus itu serangan. Kalau dibilang santet atau apa kan dibilang kayak nuduh kan. Iya. Pokoknya kamu ada yang tidak senang sama kamu aja gitu. Dan sekarang lebih baik kita ya berzikir aja supaya biar Allah yang membalas semuanya gitu loh. Nah, untuk serangan itu abang sendiri merasakan apa aja tuh bang? Ya saya selama di serangan ya saya tuh sering sakit satu kan, sakit entah dada, entah perut, terus lemas, terus kadang saya susah tidur kalau malam, ya itu susah tidur kadang suka kita dengar suara yang pasti suara binatang lah, binatang yang jarang ada di kehidupan kita lah, kayak itu burung, iya kayak saya sih ngalamin burung ya, suara burung tuh, ini kok burung apa sampai begitu kan, bunyinya kok bunyi ya, kalau saya bilang saya dulu zaman saya kecil tuh burung itu dengerin di kuburan. Oh. Iya, nggak tahu saya nama burung apa itu. Burung orang mati kali Iya, ya? mungkin gitu kan. Yang Cuma kan penanda itu. ya penanda kalau ada meninggal ya. Iya, ada yang meninggal. Saya itu burung kan jarang. Saya kan apalagi sekarang tinggal di Jakarta. Dulu kan saya kan di kampung di Jawa, Jogja ya. Ini di Jakarta masa sih ada gituan, pikiran saya gitu. Yang salam. Tapi itu burung pasti suara burung keluar habis maghrib, pas maghrib maupun sampai isya baru selesai hilang suaranya. Itu juga saya ngalamin pas kerja, pas mau pulang kan saya sering kan kadang saya kan absen kan emang jam 6 kan. Iya. Itu sama kan sengaja saya sholat maghrib dulu baru pulang. Nah, itu pasti habis sholat maghribnya. Pas kita lagi wudhu aja udah ada suara itu. Tapi ntar pas ya taruhlah pas mau isya baru hilang. Tahu udah nggak ada aja burung. Jadi itu burung ada di kantor juga tempat kerja? Kantor ada, kadang di rumah. Kalau abang lagi di rumah ada? Ada. Kalau lagi di kantor ada? Ada. Tapi sehabis maghrib. Oh, sehabis maghrib. Nggak pernah sebelum maghrib. Itu aja waktunya. Terus kalau untuk keluarga sendiri bang, ngalamin nggak? Ada Nah yang itu ngalamin dia itu. Saya juga ada cerita juga tuh sama keluarga ya. Tapi anak sih yang pasti. Alhamdulillah saya sehat itu. Tapi tiba-tiba anak saya yang sakit, anak saya yang kecil lagi. Sakitnya tuh dibilang demam. Kalau anak kecil sih demam kan ngelantur ngomongnya ya. Yeah. Nah itu pas anak saya ngelantur itu ngomong masalah burung juga sama. Ya itu kenapa kok burung ada di atas? Usir ya burung ya. Berisik jadi nggak bisa tidur gitu. Yang denger Anak. Satu keluarga denger juga nggak? Istri denger. Tapi anak saya yang pertama enggak. Anak yang pertama enggak? Enggak. Ada anak saya kelas 4 ya, umur 10 tahunan. Iya. Enggak denger. Paling istri saya denger. Terus anak yang kedua berarti yang denger? Denger. Oh. Saya aja denger tapi samar. Bisa begitu? Makanya saya bisa denger. Cuma pas denger anak saya kan panas ngelantur ya. Itu dibilang burung kok saya jadi sempat mikir gitu loh. Kok sama kayak yang saya alamin waktu saya sakit gitu. Suara-suara burung itu lah pokoknya, burung yang jarang ada atau ada di lingkungan hidup kita. Padahal rumah saya jauh dari kuburan, dari apalah, dari hutan atau dari apa. Anak saya ngomongnya sama gitu doang. Kalau buat serangan kayak gitu tuh cuman khusus buat ke abang doang atau emang dia punya apa ya, punya namanya itu punya misi ke orang lain juga atau ke karyawan lain? Kayaknya kalau yang saya lihat ini tertuju ke saya sih. Nah ini cuma yang saya bingung kok, kan harusnya tujuh saya kan ya, kenapa harus keluarga saya gitu loh. Terutama anak kan, kalau anak kan emang nggak ngerti apa-apa ya gitu ya. Apalagi anak kecil lagi, yang umur masih 4 tahun, sekarang jalan 5 tahun, kan kasihan. Maksud saya kalau mau menyalahkan orang ya orang tuanya aja lah, saya bilang. Terutama saya lah, yang saya kan yang beneran kerja. Kalau istri saya juga ibu rumah tangga kan di rumah. Udah nggak kerja. Emang dulu kerja tapi kan sekarang udah nggak kerja. Nah itu karyawan lain ada yang kena juga nggak kayak model kayak abang ini? Sebelumnya sih emang ada sih temen kerja, cuma sampai dia sakitnya juga lebih parah daripada saya. Lebih parah bang? Lebih parah tuh ya kadang kalau lagi kumat kayak orang kepanas gatal perut gitu loh. Tapi kalau lagi nggak kumat normal, kerja bisa dia. Tapi kalau yang kumat nggak bisa kerja. Itu
kejadian di tempat kerja. Tempat kerja. Waktu lagi kumat ini. Pernah di tempat kerja ya. Pernah di tempat kerja sampai kita diem-diem bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit swasta ya, pasti kita nggak sebut rumah sakit lah ya, nggak enak kan. Dokter saya itu seminggu tuh rawat inap di rumah sakit itu. Terus kita tanya dokter juga bingung ponis penyakitnya. Ya, nggak tahu itu penyakit apa. Kalau saya kan ketahuan ya, dibilangnya saya penyakit liver stadium 3, terus saya ada batu ginjal kan. Dan saya punya MR ini, CT scan-nya saya ada ya kan. Sampai dari lab kencing juga ada. Nah kalau ini teman saya lebih aneh. Dinyatakan sakit, atau sehat, atau sakit. Tapi dokter nggak bisa ngasih apa namanya, ini sakit apa gitu loh. Nggak bisa ngasih vonis sakit apa gitu. Itu akhirnya ya selama seminggu ya udah akhirnya pulang tuh ke rumah. Sehat lah tuh, ada kali 3 harian. Tak oleh kumat ya, ini hambruk lagi. Jadi kalau pernah ngasih injeksi kayak gatal di perut. Kayak luka bekas alergi gitu. Tapi lukanya luka gatal parah lah di perutnya tuh saya lihatin. Bah kalau lagi sehat ya katanya nggak perih, nggak apa-apa, kering lah gitu. Luka berarti loh. Kayak luka ya. Tapi pas giliran saya bilang rawat inap itu selama 7 hari lah ya. Itu dokter nggak bisa ngasih vonis kalau itu sakit apa, atau sakit itu alergi, kista atau apalah gitu. Mungkin yang penyakit bilang kan nggak bisa bilang. Ya akhirnya sempat dia pernah ngobrol sama saya tuh. Sebenarnya kan orangnya udah meninggal kan ya. Udah meninggal? Udah meninggal, almarhum. Semua kan sering sama saya kan deket ya ngobrol. Ya namanya seumuran, sama-sama kita keluarga, udah berkeluarga. Sama-sama anak 2 lagi. Dia banget. Iya, sama-sama dia anak 2, saya anak 2. Cuma bedanya anak laki, saya perempuan. Ini gambarnya sering cerita lah. Nah itu dia sempet tuh dia nggak kerja tapi masih di rumah. Saya datang tuh, cerita lah tuh dia. Dia berobat sama Habib. Bukan Ustadz lagi, Habib itu. Kelasnya udah Habib. Habib lah. Kalau kita yang Habib kan kalau ini agama lebih saya bilang paham lah ya. Dia kayak dimandiin balur apa dengan doa, terus kembang apa tuh. Dia juga ngomong kalau ini bukan penyakit biasa. Ini pasti penyakit kiriman. Cuma tuh Habib juga nggak jelasin detail sih. Yang kirim siapa, laki kah atau perempuan kah. Pokoknya yang pasti ini teman kamu sendiri gitu doang. Teman kamu sendiri itu maksudnya teman lingkungan atau teman kerja tuh? Kalau almarhum cerita sih teman kerja. Ini di tempat kerjaan kamu. Yes. Nah, situ lah bang jauh. Akhirnya saya mikir kan, yang saya alamin juga sama nih saya bilang. Cuma bedanya penyakit aja. Cuma kalau untuk parah, ya sebenarnya kalau untuk parah saya, kalau untuk medis parahan saya sih ya kan. Stadium 3 saya kan udah. Oh iya, udah liver. Stadium 3. Batu ginjal. Dan di tes CT scan udah jelas. Nih, kelihatan semua tuh. Semua lah. Kalau teman saya 7 hari dirawat inap. Dokter nggak bisa ngasih vonis sakit apa. Bingung makanya kan. Ya iyalah. Tapi kalau yang untuk dirasakan sakitnya parahnya teman saya. Itu kalau udah gatal katanya sampai jalan ini dia ngesot. Dia katanya ke kamar mandi aja nih, kencing, kamar mandi katanya jalannya ngesot, nggak bisa diri, nggak bisa jalan. Dia cerita sama saya begitu. Kalau lagi kumat, tapi kalau nggak kumat saya normal, bisa bawa motor, ngomong anaknya jalan-jalan, muter dengan motor, pakai celana pendek, kaos oblong. Untuk kumatnya itu ada waktu-waktunya nggak? Ada waktunya. Nggak, tapi waktu lebih bilang waktunya kan ada orang yang seminggu sekali atau seminggu sekali enggak. Kalau lagi kumat ya. Itu terakhir kemarin pas mau meninggal itu pagi. Sempet dia nggak mau dibawa rumah sakit. Beneran saya ditelepon tuh, adalah senior saya bilang, tuh ini nih, kau datengin tuh. Ya saya datengin, tapi dia dibawa ke tuh RSUD. Ya ada jarak 1 jaman lebih lah dikit, barusan dengar dinyatakan meninggal. Saya kaget tuh bang, makan dengar. Lah, dibilang katanya dokter nggak tahu penyakit kan. Pas tahu ini kumat dibawa ke RSUD. Rumah sakit pemerintah lah ya. Kemarin kan swasta nih rumah sakit karena sesuai BPJS kan. Iya. Atau kabar meninggal. Saya dengar dari keluarga. Ya apa yang dialamin? Dia alergi apa? Kayak gatal, tapi dia gatal nggak garuk, enggak. Cuma kayak gini loh. Tangan membalurin aja yang digatal. Cuma nggak digaruk enggak. Karena kan garuk luka pasti kan. Iya. Nah itu dia bang. Tadi
kalau digaruk gatel tuh maksudnya gatel digaruk luka atau enggak di perutnya? Kalau pertama itu luka sih kayaknya itu bekas garukan. Yang dulu pertama-tama aku kan nggak tahu itu. Ya juga dulu kan kita pikirannya itu penyakit biasa lah, kulit. Iya, penyakit kulit. Paling biasanya kalau orang kan alergi kan kasih obat insidal atau obat Iya. apa gitu kan, gatel yang terkenal kan CTM ya, insidal Iya, udah CTM. hilang gitu lah. Ini katanya enggak dicoba, emang dia nyoba obat CTM sama insidal nyoba tapi nggak hilang. Tapi dia kan pas kita tahu pasti kan yang pas dia diobatin sebelumnya sih ya, saya dengar sih emang dia pernah cerita sebelum itu pernah dia berobat sama, jadi kalau kita bilang kasarnya orang pinter dukun lah ya. Iya. Dukun juga bilang katanya yang penyakit nggak normal gitu doang. Mungkin dia lebih pas lagi karena ngerti yang orang paham agama, nggak tanggung-tanggung bukan Ustadz lagi Habib di bawah. Habib, iya. Dan akhirnya Habib itu juga mengatakan ya ini penyakit ya serangan gitu ya. Non medis. Non medis lah itu. Jadi nggak nyebutin detail sih yang ngirim siapa, ini cuma pokoknya pada intinya teman kerja itu aja. Untuk si pelaku nih Bang, mau nanya, si pelaku ini berarti dia masih satu jabatan sama abang atau gimana? Kalau saya juga nggak berani nuduh, tapi kalau ini perkiraan saya sih enggak. Jabatan sih lebih di atas. Oh, lebih atas ya? Sayang. Cuma kemungkinan dia pengen, beneran saya kan suka ya dibilang nggak sejalan sama dia gitu. Dia kepengen itu orang-orang yang sejalan sama dia lah gitu loh. Yang mau bisa diatur sama dia iya gitu gitu ya. lah. Yang hitungannya yang apa-apa disuruh mau sama dia. Kalau kita kan memang saya lihat, saya kan juga ya saya sih ingat sendiri, saya sebanyakan nantang lah. Oh. Artinya gini Bang, kalau misalnya kayak gitu tuh, ini pengalaman saya kerja sih ya. Biasanya kalau pemimpin atau serekanan kita kerja, terus akhirnya dia itu ngerjain temen-temennya gitu supaya apa ya, kemauan dia tuh diturutin, itu biasanya ada indikasi untuk menghancurkan sebuah perusahaan Bang. Ya. Itu sih pengalaman saya Bang. Ya emang iya sih, kalau kan ya kan orang ini loh, kalau orang kan masuk di suatu perusahaan tuh pasti kan dia pengen bawa orang-orangnya dia gitu loh. Iya. Orang-orang yang sejalan sama dia. Kalau saya sih ngerasa emang saya nggak sejalan sama dia. Ya cuma namanya saya orang bawahan lah kan, di posisi kan di perusahaan emang tertinggi lah, di atasan saya lah hitungannya. Ya mau nggak mau saya selama kerjaan itu normal saya ikutin. Ya saya perintah apa saya jalanin. Tapi kalau ada perintah yang aneh-aneh, saya selalu nentang, selalu ya hitungannya bukan nentang sih, mengingatkan lah gitu. Jangan gini lah, jangan gitu. Karena di luar SOP. Tapi kadang-kadang mungkin kita nggak tahu hati orang kan. Oh iya. Takutnya dia bawel banget sih ini, main ini. Iya. Makanya dia mungkin ya entah benci, marah apa gimana gitu. Emang bener sih, dunia kerja tuh kalau nggak sikut-sikutan ya geser-geseran gitu kan. Main kalau nggak main cari muka, cari muka, ya padahal udah punya muka itu. Itu dia lah. Makanya sebelumnya kan saya kerja di otomotif tapi di truk ya, di dealer gitu kan. Di dealer truk tuh juga saya sih nggak pernah ngerasain gituan. Itu saya ngerasain tuh kita kerja masing-masing orang daerah, ada orang Sunda, Jawa, ada orang Timur, ada orang Manado. Ya paling kita kalau pernah ada masalah ribet sehari 2 hari udah, besoknya balik aja. Nah, sama itu doang, saya nggak pernah ngerasain yang serangan itulah, harus nggak seneng berarti harus pakai santet lah, telur. Saya nggak ini lah, nggak pernah ngalamin perusahaan lama. Untuk saat ini Bang, Abang masih kerja di perusahaan itu? Yang perusahaan mana nih? Yang sekarang? Masih. Dan saya masih kerja. Masih kerja. Ya kita nggak sebutin nama perusahaannya, jangan sebutin orangnya juga. Ya, jangan. Nah ini masih berjalan nggak tuh Bang ke karyawan lain Bang? Karena kan pertama temen Abang yang diserang, kedua Abang saya sendiri ya. Abang sendiri diserang. Pasti ada orang ketiga, keempat, kelima yang lainnya Bang. Kebenaran nih, kalau saya lihat sih ada. Tapi kemudian yang kena ini ya satu pengajian lah. Nah, mungkin maksud saya itu satu pengajian tuh hitungannya kita sama-sama orang zikir, punya antisipasi. Oh, punya benteng. Benteng lah, jadi nggak terlalu kelihatan. Hampir kalau dicelakaan tuh ambruk gitu loh, ibarat kata itu sakit, benar-benar ya kelihatan lah. Sama kalau emang lihat teman-teman saya ini
Ya kalau saya lihat sih emang saya juga orangnya masih ini ya, Masih kendor, belum istiqomah belum istiqomah Iya, maksudnya gitu. Istiqomah. Makanya dia bilang, ya sebenarnya yang sekarang ini teman-teman saya sih bilang pada ilmu ikut pengajian zikir lah ya. Jadi ya ada benteng lah, dibilang ada benteng. Jadi kalau ada serangan non medis atau mistik ya nggak kelihatan. Dan saya juga sendiri, pribadi saya sendiri juga, saya juga masih ada serangan, cuma alhamdulillah saya nggak ada rasa sakit lagi lah. Yang si bilang sakit dulu kan saya bilang Batu ginjal, ginjal sama liver nggak ada rasa kumat lagi sih. Tapi kalau sekarang sudah dicek lagi ke rumah sakit. Kebetulan saya pengen cek lagi, cuma saya ngecek waktu itu kan pakai asuransi ya. Asuransi bilang asuransi saya kantor juga udah mau habis. Saya pengen nunggu asuransi yang terbaru, yang kalau dia hitungannya yang bayar premi udah baru kan masih limitnya masih besar. Iya. Saya baru mau itu. Untuk medisnya belum dicek, tapi udah sehat. Gitu. Kalau saya rasain sih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti saya masih bisa kerja bolak-balik naik motor. Iya. Kadang-kadang saya juga ngojek kan gitu online. Oh, ojek online juga bang. Terus di daerah mana bang perusahaannya, kantornya? Jakarta sih. Jakarta. Berarti lumayan juga bang, dari Bojong, dari Citayam ke Jakarta udah gitu ngojek juga lagi. Kalau kadang kalau kita nggak capek nih, kita narik. Makanya saya kan kalau untuk rumah saya kan sama istri saya, anak saya di Citayam ya. Cuma untung saya masih alhamdulillah masih ada orang tua bapak saya sih sama adik saya di Jakarta. Jadi saya kadang-kadang kalau udah bener malam capek, saya paling tidur sama orang tua kan biar istirahat lah. Ya pokoknya saya atur waktu. Gimana caranya? Seminggu kan saya kerja 5 hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tuh jadwal udah pulang tuh udah pasti. Tapi itu juga saya pulang nggak harus malam Sabtu enggak. Karena sama Selasa sama Rabu pulang. Iya. Sama kita punya anak kan kangen gitu. Iyalah pasti bang, sama keluarga ya bang. Keluarga kan kangen gitu ya. Persaingan kerjaan itu udah umum ya di mana-mana bang ya. Ya kita nggak bisa sebut kalau namanya persaingan kerja tuh udah kerja udah aman gitu. Iya, pikiran kita yang kerja, dia nyari duit, kita punya masing-masing posisi ya. Iya. Tadi pada posisi saya ya saya kerjanya yang tugasnya aja ya. Tapi kita kita juga nggak tahu kalau kita kerja situ ada orang yang nggak seneng lah itu. Ini. Padahal kita kerja biasa loh, sesuai SOP lah ya. Berarti nggak menutup kemungkinan orang-orang pinter, orang-orang cerdas, intelek itu nggak main dukun bang. Saya juga pertama dulu mikirnya kan kita udah modern ya. Iya. Karena udah kan pakai logika kan masih kan. Iya. Pakai logika. Apalagi kan mereka kan lulus kan udah nggak mungkin dong SMA paling tinggi SMA udah pasti kan dia kuliah. Universitas. Ya S1, S2 atau apa. Tapi saya baru tahu. Berarti saya kan sering nonton TV itu film-film Indonesia yang sering Indonesia ya. Iya. Film-film apa aja tuh. Berarti saya baru tahu bener ada tahu saya bilang gitu. Masih ada yang orang pendidikan tinggi tapi masih percaya dengan gitu-gituan. Jadi cara menjatuhkan orang dengan bantuan mistik gitu ya saya kaget. Dengan cara teluh atau dengan cara bikin suasana kerjanya nggak enak. Maksud saya kalau nggak seneng sama orang udah sih tinggal bilang aja gitu loh. Terus kamu maunya apa? Kalau mau dipecat ya tinggal pecat aja sih. Kalau mau jangan main-main gitu. Misalkan itu kan mainannya nyawa kan gitu. Kedua juga kan tanggung jawabnya kan gede itu di akhirat. Kalau gini bang, kalau temen abang itu yang lebih tinggi, lebih istiqomah lah ilmunya daripada abang nih. Dia pernah dikerjain berarti kan? Lebih parah daripada saya. Kalau dia pernah dikerjain, dia ada bukti kalau kerjaannya si pelaku ini nggak kena sama si korban, ada bang? Ada buktinya. Setiap dia diserang, paling diserang, taruhlah perut itu sakit ya. Ya mungkin dia kan langsung dikirim tuh. Tahu berbalik, gitu. Kayak orang. Sebenarnya dalam itu jikir itu sebenarnya nggak mau ngebalikin lah. Iya. Soalnya nameng kan, ya kan senjata makan tuan jadinya gitu loh. Oh iya. Ya gitu modelnya. Kan kayak di film-film gitu ya. Terus senjata makan tuan, ya betul katanya ada. Pokoknya gitu rasain perutnya, tapi dia ada yang kena. Yang atau yang sakit dia tuh. Berarti yang ngirim dia nih ketahuan gitu. Gitu. Jadi karena sakit perut tuh sakit kayak ditusuk gitu. Tapi dia juga ngerasain sama. Nah di situ kan udah kayak bukti ya. Iya. Bukti nyata lah. Abang nyaksin sendiri tuh. Nyaksin sendiri.
Iya. Jadi pertama nggak tahu, sekarang juga saya nggak ngeh, saya nggak paham kok ke toilet terus, ke kamar mandi kan. Saya kira itu biasa lah namanya, tapi kok ini sering, atau ya kan dia cerita sendiri kan kalau sih sakit perut. Nah akhirnya nggak lama yang itu yang istiqomah, teman saya yang istiqomah tuh dia bilang katanya dia habis sakit perut nih, tapi jikir dia sehat lagi normal. Itu hitungannya cuma jikir ya, belum nggak medis. Berarti kan aneh kalau semuanya itu belum sakit medis kan, berarti kan dia harus ke dokter. Iya. Nah, Iya. berarti kan jelas kalau dokter bilang wah ini asam lambung atau apa atau makan ini kan nggak ada tentu sembuh. Gitu aja sih yang saya lihat. Kasih bukti lah gitu nih. Berarti ada buktinya tuh Bang. Ada. Gila. Berarti nih pelajarannya itu nggak menjamin orang-orang yang intelek, orang-orang yang jabatannya tinggi, pinter, kuliahan itu lepas dari hal-hal mistis. Bener. Ya, pikiran saya dulu gitu kan. Iya, karena saya juga awalnya gini Bang. Dulu tuh kerja, saya nggak tahu kalau misalnya salah satu mall baru di daerah Jakarta Selatan yang dikelola orang Korea, itu nggak pakai hal-hal kayak gitu Bang. Awalnya saya pikir. Ternyata setiap kalau mall itu lagi sepi, pasti ada satu orang pinter yang keliling saat di mall itu Bang. Oh iya. Itu saya selalu merhatiin kok orang ini sama si yang punya mall, karena kan namanya kita kerja in cash di sana kan, in cash-nya di sana, saya tahu Bang, oh ini si bosnya nih yang punya mall, ini yang kelola mallnya gitu kan. Ya udah, pasti ada dia, pasti ada si orang pinter lah. Saya waktu itu pernah saya dibilang mall sampai kantor ya. Iya. Bilang kan ya karena koleganya bos lah ada yang ngantor di situ kan, dekat di bawahnya mall. Ya akhirnya saya ngobrol sama ya mungkin orang lapangan lah kayak OB atau security apa, saya cerita ada kejadian aneh nggak di sini, saya gitu dengan ketawa aja sambil ketawa. Terus apa yang ada ritual apa nih, saya suka bercanda ritual. Akhirnya ada yang keceplosan antara security atau OB itu ngomong ada tuh kayak orang-orang ngasih sesajen gitu kan. Itu sama kayak ada orang jadi bilang orang bener lah ya, atau datang dalam sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Saya pernah dia cerita kayak gitu. Ya, mungkin yang dimaksud abang itu kali ya. Iya bener Bang, bener Bang. Berarti bener ya. Terus saya sih Pak itu sumbernya juga dari yang orang lapangan itu. Kantor itu. Jadi itu atas kantor bawah. Mall kan sana musim kan, mall, kantor, apartemen. Iya bener. Berarti emang bener ya, kita nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya orang-orang cerdas, orang-orang pinter yang kita pikir tuh dia lebih intelek, lebih maju. Iya, kalau ternyata dia pakai kalau di sini apa sih ya? Feng Shui ya. Iya, Feng Shui lah pokoknya itu. Bener sih abang bilang itu kan, emang saya tahu gitu. Saya pernah nanya lah sama orang yang, kalau orang lapangan lebih ini kan, apa yang dia rasain, apa yang dilihat. Apalagi kayak mulai security, OB kan lebih pasti tahu kan, dia kan gedung emang dia yang megang kan. Iya, dia yang tahu. Dia yang tahu ada kegiatan apa kan tahu. Bener. Jadi emang bener sih Bang, saya lakuin gitu bener. Intinya pelajaran dari ceritanya Bang Iban ini nggak menutup kemungkinan orang-orang pinter yang intelek itu lepas dari hal-hal mistis. Iya benar. Mereka masih menggunakan hal mistis itu untuk melancarkan usahanya dia, melancarkan karirnya mereka gitu ya Bang ya. Ya Bang Iban, makasih nih atas ceritanya dan pengalamannya, mudah-mudahan dijadiin pelajaran buat teman-teman Balai Misteri. Kalau hidup kita tuh nggak aman-aman aja. Pasti orang-orang yang punya hatinya dengki, pasti hatinya kotor, pasti ada aja Bang. Yang saya alamin sih gitu makanya. Sama kan berbagi cerita ini kan supaya orang ada waspada gitu aja sih. Bener, intinya itu waspada, berpegangan teguh sama agama, karena belakangan ini ada orang-orang yang tidak menyenangi agama, malah nggak percaya agama gitu kan. Ada yang ada lagi banyak nih. Ya kita kembali lagi lah ke kepercayaan kita, ke agama kita, dan jangan berhenti-berhenti berdoa sama Yang Maha Kuasa. Oke, Bang Iban, terima kasih banyak udah datang ke Balai Misteri. Semoga
sehat terus. Amin. Buat keluarga Bang Iban juga titip salam, anaknya juga sehat-sehat terus. Akhirnya sampai di penghujung acara, gua Haris Setiawan dan Iba Adika izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.